Nah, itu pernah disalahkan. Kenapa dolanan anak-anak itu seneng gadget? Karena kita tidak pernah mengenalkan. Wah, Ojo nyalake cah nom no. Senengane nggo HP lah, saiki butuh HP. Lah kowe iso ora ngubah dolanan anak ben disenengi bocah. Ojo nyeneni cah nom. Pekok mo, cah nom wis pekok mau pekok-pekok. Kira masalah. Sing pekok berarti kowe. Nah, dolanan anak itu ya didekatkan. Misalnya dulu saya sampai beberapa kali padu itu karena dia ngomongke bahwa anak-anak itu tidak dikenalkan. Saiki Mas, dikenalkan piye? Karena di basic paling bawah guru PAUD yang mengenal dolanan anak, lagu-lagu anak, berapa yang dia kenal? Loro apa telu? Gundul-gundul pacul. Sama. Coba-coba suweng. Nah, coba. Lindri kenal ndak? Lindri atang telong pitir lawe semayi. Ditutel lah itu kan tinggal prajawane Mas Garin. Baru booming, wong agak do ngerti. Padahal jane biyen kan ya. Lagu-lagu dolanan anak, lagu piye arek mengenalkan itu. Ya berarti tanggung jawab kita. Makanya kemudian dulu saya punya program ngaransemen ulang lagu dolanan anak. Saya sudah punya 3 album, 4 album aransemen lagu dolanan anak. Dan itu dengan anak-anak SMA, SMK. Jadi ngejak wong 5, wong 6, wong 5, wong 6 main terus ngulang aransemen. Dan itu sudah ada lagu. Sudah terdokumenkan Sudah ya? terdokumenkan. Tuh, teman-teman tuh, waduh. Bapak Ibu guru ya, tolong jangan kaku-kaku lah jadi guru ya. Aku masalah nek. Iya, soalnya kan kalau membicarakan soal generasi itu repot karena ada kalau generasi kebudayaan mungkin juga terkait dengan dinas kebudayaan atau lembaga-lembaga juga yang terkait dengan saya ngurusi kebudayaan dulu itu lah buka matanya ya yang lebar-lebar ya. Sehingga supaya kita itu kalau membicarakan tentang revitalisasi jangan itu saja gitu loh. Banyak sekali yang perlu kita revitalisasi itu gitu. Kurang ajar Pak Produsen, masa saya dimiripkan Yan Kasela. Yan Kasela lah yang mirip saya. Gitu ya Pak Guru ya. Aduh, Pak Dinas juga gitu. Ini banyak sekali Kang ya sebenarnya potensi yang perlu kita gali Kang yo. Jadi nek saya meyakini kuwi lagi dolanan anak lho. Ora usah do salah-salahan. Ora usah nyalahke sing cah nom, ora usah nyalahke sing cah tuwa. Kita sebagai seniman sing ada, sing iso ya ayo apa yang kita kemudian bisa kita rambah di situ. Makanya nek dulu ada Pak Otok. Itu saya pernah ketemu dan saya sungkem sama Mas Otok. Pak Otok. Saya Otok Bima Sidarta. Putrane Pak Bagong. Saya sungkem beliau tidak kenal saya. Saya matur kula penggemar panjenengan karena tidak ada orang yang kemudian sekarang ngembangke. Ngerti mah? Tek-tek ya Kang ya. Musik apa tuh? Enggak tahu. Nek mbiyen lagu-lagune PLT sing tok gedhok sing sluku-sluku batok pelok. Sluku batok itu kan Pak Otok. Batok elo. Nah, pengembangan ngono kuwi lho. Dadi cah nom aku mbiyen cah cilik ya kenal akhire. Karena dikenalkan saiki. Lah kan saiki seniman-seniman ki nek kon dolanan ngono kuwi agak repot ya Kang. Sing para generasi muda itu lho Kang. Agak repot, mereka maunya instan Kang. Ya, makanya kita harus membuat instan. Makanya saya buat workshop dulu. Instan tapi kontennya kuat ya. Basicnya, sumbernya atau apanya kuatnya. Kayak dia ikut, aku loh. Kan ben baru pikir, ya itu dirubah nek misalnya duitnya ora enak, ya itu sing golek. Nek ndak ada uang ya berarti itu piye carane. Aku gitu. Dari kadang-kadang saya modal sendiri untuk membuat satu bentuk pertunjukan. Misalnya aku arek ngaransemen lagu, ya aku gawe dhewe ngejak bocah cah nom-nom, cah 10 dijak dicekoki iki lho lagu dolanan anak. Cah 10 ku sesuk nyekoki adine anak-anak. Dan kuwi. Dan masih banyak enggak sih Kang dolanan anak yang belum terekspos secara mayor tuh? Banyak. Banyak sekali Kang. Banyak. Bahkan saya tetap meyakini dan pernah membaca buku. Setiap daerah itu sebenarnya berpotensi menciptakan dolanan anak karena di situ yang namanya tempat kan di situ dulu pernah hidup suatu masyarakat itu pasti membuat mainan tersendiri. Meskipun nama-namanya barangkali lain. Misalnya permainan anak ya. Apa namanya jetungan, ono Prancisan, ono delian dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau ada loh yang Prancisan. Pernah dengar nggak sih Prancisan? Urung, asik. Di Gunung Kidul itu apa Kang itu?
ngono aku enek tomprang. Tomprang pernah dengar? Pernah. Bentik ya enek Enggak, tomprang kan. maksudnya yang delian itu loh. Jetungan, delian, Perancisan. Perancisan itu sama, yang sama Kang 3 itu adalah tentang sembunyi gitu. Oh, Perancisan. Oh, Perancisan. Pada apa namanya? Ya. Masih banyak Kang Gondol ya ternyata Masih, kalau itu masih yang lagunya saja masih banyak, apalagi dolanannya, apalagi permainan tradisionalnya gitu. Makanya nek saya mungkin karena kurang maca buku atau bukunya yang tidak ada literasi itu, makanya tugasnya Mas Anes sebenarnya nek saya. enggak Kang, tapi gini juga. tapi gini Bro, ada loh yang orang tua itu yang kadang menyikapi permainan anak itu salah. Misalnya main jirak, tahu jirak enggak Pak Duser? Jirak itu linjo itu loh. Linjo. Ya, bermain melinjo itu ada botol 2 ditata, di atasnya dikasih bambu, terus kemudian ditembak gitu ya modelnya. Jadi saya sebagai anak kecil, kamu gak anak kecil tuh ikut permainan itu. Engko sing menang kuwi sing oleh linjone. Tapi kemudian banyak disikapi itu jadi totoan judi gitu loh, kan repot juga kalau kayak gitu. Dan masih banyak sempe, tahu sempe enggak? Sempe itu panganan tipis ki. Bukan kan? Sempe itu permainan karet tuh loh, di pojokan linggiran tembok ada gininya dikit. Kan beda tanda penulis. Penulis nanti ngerti literasinya. itu tuh dijedat kayak gitu, modelnya pakai gini. Terus itu tuh yang menang yang menjatuhkan banyak karet, dan karetnya dijual. Jadi kayak orang main gitu. Kemudian karena ya tahu sendiri lah, tatanan kehidupan kan bukan soal seni ya, bukan soal kayak gitu, tapi juga ada agama dan sebagainya. Kemudian itu dilarang karena itu melatih anak judi katanya. Aku juga kaget waktu gitu awalnya. Sorry. Kayak gitu. Ya sebenarnya tergantung ya, afirmasi dan konfirmasinya. Betul, sepakat. Makanya sebenarnya kurang penulis. Nek bagi saya kurang penulis untuk menuliskan hal itu. Bidang saya adalah membuat lagu menjadi menarik, kemudian anak-anak suka. Tugasnya penulis lagi adalah bicarane nulis itu kemudian mengedukasi mereka dalam bentuk tulisan. Tutur itu bermasalah pada telinga kita karena kadangkala kuwi kan jane yo nek di istilah ke judi juga ndak. Wong kuwi ketangkasan kok. Betul, makanya ketangkasan. Nek entuk hadiah kuwi alhamdulillah, nek kalah yo wis. Ya konfirmasi Kang ya. Nah, berarti enek punishment karo reward ngono iki lho. Lah nek zaman biyen ki awake dhewe diwarai ngono kuwi. Wong sing bener entuk hadiah. Nek sing salah yo rasa entuk hadiah. Nek kalau kemudian sing dijual tangkas oleh hadiah, nah, sing ra tangkas oleh hadiah. Nek delalah entuk terus didol kuwi urusane deknen. Beda dhewe wis beda dhewe. Kecuali dia memang judi, ceki dan lain sebagainya. Nek saya lho. Iya. Nah. Saya sepakat Bapak Ibu guru bapak-bapak yang kayak gitu ya. Yang kayak gitu kayaknya. Ya kan itu sepakat itu sudut pandang yang menarik dari Kang Gondol ya kan, bahwa itu tuh ya soal lain, soal ketangkasan. Ribet itu tadi. Aku enggak bisa bahasa Inggris soalnya, Bro. Kalau Kang Gondol kan dari Eropa gitu. Aku enggak angel bahasa Inggris. Aduh. Yo itu tadi yang paling menarik adalah sebenarnya adalah ya itu berarti salah menyikapi dari generasi ke generasi itu terjadi pergeseran nilai lah, katakanlah begitu Kang, pergeseran nilai. Toh nyatanya kalau membicarakan soal permainan, ini temannya produser juga ikut main online gitu loh, investasi, kemudian beli kuota, nek menang juga oleh ada. Itu sebenarnya juga kalau lu ngatain judi, itu juga judi kan bro, gitu loh. Bisa juga enggak lah, aku kan ketangkasan, permainan anak juga enggak lah gitu loh. Ini soal adu ketangkasan. Makanya titis-titisan nekeran ya, kelereng gitu loh. Masih ada. Nah, itu sekarang memang jarang Kang. Jarang betul ya. Saya juga sedikit banyak aktif di kegiatan kepemudaan dulu di rumah ya. Itu juga hampir tidak ada loh perayaan 17-an dengan perayaan permainan dolanan anak sebenarnya gitu. Kita bisa sebenarnya menggunakan momentum-momentum itu Kang ya. Momentum-momentum untuk momentum-momentum kenegaraan atau momentum hari-hari tertentu untuk meningkatkan atau kembali menggali revitalisasi terhadap seni-seni tradisi, salah satunya permainan anak dan sebagainya. Bisa loh, orang yang mangan kerupuk doang. Mangan kerupuk itu bukan dari sini mungkin ya. Enggak tahu aku. Mangan kerupuk itu ke Jakarta gitu itu. Enak-enak kalau kan. Dakon tuh juga enggak ada. Dakon ada anggala tuku ya. Kan iso nganggo lemah dikeruak-keruak gitu. Terakhir Kang, ini
apa ya, lebih cenderung bagaimana Kang Gondol membaca situasi sekarang ini, kemudian dikaitkan dengan seni dan budaya, terutama yang serius, yang apa namanya, seni yang bermutu, dikaitkan juga dengan spirit generasi muda. Ini agak repot. Mungkin bisa disampaikan kan harapannya Kang Gondol gitu. Ya, jane keinginannya mung sederhana. Ketika teman-teman muda itu mau berkarya, siji. Yang kedua mau menulis. Makanya saya ketika ada anak-anak muda yang kesini bermain-main bareng-bareng dengan saya, itu saya matur, mbok kue nulis, mbok kue nulis, mbok kue nulis, karena tulisan itu akan lebih abadi daripada suara. Nah, bagi teman-teman yang sekarang seneng nulis, diteruskan, yang seneng berkarya diteruskan. Terus nek menyikapi saat ini itu yo nek ora nek duit citra berkarya yo urusanmu, ora urusanku. Tapi akan lebih baik ketika kita berkarya itu murni ikhlas. Wis rasa mbok pikir, rasa mbok ngen-ngen, sesuk wis nek dalane dhewe. Karena dari dulu saya meyakini gini ki. Seorang gembagah, saya punya anak 3, istri 1, mangan dhewe kok aku ora makani. Ketika saya kelaparan ya wis urusane gitu. Saya meyakini itu. Saya tidak gembagah, wah aku sing dulang, ndak. Wah aku sing nulis kuwi dadi aku kudu entuk, ndak. Biasa wae. Nah, dalam menyikapi inilah yang kemudian DDP karo Gusti Allah. Nek saya DDP karo Gusti Allah itu penting bagi yang akan berkarya. Ora ngadepi situasi sing jarene ora entuk metu, sing jarene ora apa, aku gur guyu mbok men. Mbok wis ora apa-apa. Tapi akhirnya dari situ muncul kreativitas, sabare kreativitas dine ilham iki kowe ngirim apa, akhirnya entuk. Dan meyakini bahwa dari situlah letak Gusti Allah itu rasane. Nah, terus yang kemudian yang saya perlu garis bawahi, berkesenian kuwi aja wedi elek siji, aja wedi dielek-elek. Biasa wae. Biasa. Kalau kemudian karya itu tidak dinikmati orang lain, perdengarkan pada anakmu sehingga anakmu akan mengenal bapaknya, akan mengenal lagunya, akan mengenal tulisannya. Nek anakku iso mengenal, sopo ngerti so iso nek generasinya. Saya beruntung punya bapak dulu yang prihatinnya luar biasa, yang mengenalkan lagu-lagu Jawa pada saya, yang mengenalkan gamelan pada saya di telinga saya. Jadi gelem ora gelem aku krungu. Secara natural wis mlebu Mas, blang ngono. Nah, gitu. Prihatine wong tuwa is prihatine dhewe. Begitu kira-kira nek saya. Terus jangan lupa berkarya, menulis seperti Mas Anes. Gelem nulis wis. Aku nulis status Facebook aja mikir sekarang tuh. Omah Gondol tetap terbuka ya, Kang. Terbuka 24 jam buat teman-teman semua, sanggar-sanggar seni, seni kampus, seni sanggar seni sekolah boleh bermain ke Omah Gondol di Kidul Brimob. Nama kampungnya apa Pak produser ini? Deladan Ngelebeng Bangun Tapan Bantul ngajak Jakarta Hadiningrat. Kang Gondol punya channel YouTube apa? Gondol Sumargiono sama? Ya. Dipromosikan nggak apa Kang? Orkes apa ya? Ibu. Jazz Gandes mungkin ada ya? Ada Kang ya Jazz Gandes? Jazz Gandes ada Kang ya? Ada Jazz Gandes. Silakan di subscribe juga agar kita bisa saling tukar pikiran, bertukar karya, saling share, saling komen dan lain sebagainya. Teman-teman semua. Kang Gondol, kalau kita teruskan obrolannya itu nggak bakal selesai. Karena Kang Gondol ini pengamat budaya juga. Ngobrolin apapun dari mulai perdukunan, kemudian golek jeneng, kemudian piye carane sinau, itu lengkap. Nah, namanya ini mewarisi spirit mendito itu repot gitu lah. Ngomong apapun bisa. Ya teman-teman silakan sharing. Ran duwe judul njaluk judul yo oleh. Digolek iki mengko. Kang Gondol, matur nuwun, kapan-kapan kita sambung lagi dengan obrolan yang lain ya Kang Gondol. Matur nuwun sekali. Terima kasih.
Oke, teman-teman semua, begitu kita ngobrol dengan Kang Gondol Sumargiono. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen. Komen boleh teman-teman mengusulkan pembicara siapa, ngomongin soal politik atau ngomongin soal ekonomi kreatif atau ngomongin soal apa sosial, ngomongin soal seks juga boleh. Komen, aku siap.